membatalkan yang namanya kematian. Ini hal yang pertama yang perlu kita terus ingat, yang perlu kita terus renungkan, yang perlu kita terus tanamkan, bahwa hidup kita ini sifatnya hanya sementara. Ya. Kalau berdasarkan Ayub pasal yang ke-14, ada 4 sifat manusia yang disampaikan di situ. Manusia yang lahir dari perempuan. Yang pertama dikatakan apa? Umurnya singkat. Yang kedua dikatakan apa? Penuh kegelisahan. Yang ketiga dikatakan layu. Yang keempat dikatakan apa? Tidak bisa bertahan. Dan semua kita alami, semua pasti kita nikmati. Walaupun kadang-kadang dikatakan awet muda, tapi tunggu waktunya pasti layu. Saya sering kali orang ketemu dengan saya, wah Pak Pendeta awet muda. Saya katakan itu tidak alkitabiah. Karena alkitabiah itu dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Amin. Jadi tidak ada istilah awet muda. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ya. Saya tahun ini yang tahun ke-50 tahun dalam pelayanan. Ya. Dan tahun ini umur saya 70 tahun. Dulu saya di Manado 4 tahun, ya masih muda. Saya masih muda waktu itu. Ya. 41 tahun yang lalu. Saat ini kita perlu belajar mengerti pertama bahwa hidup kita tidak selamanya, hanya sementara. Maka itu Rasul Paulus katakan apa? Kalau kita beriman kepada Tuhan hanya untuk hidup yang kita hidupi sekarang ini, Alkitab mengatakan kita orang yang paling malang. 1 Korintus 15:15. Jadi kalau kita hanya beriman untuk hidup yang kita hidupi sekarang, entah 70 tahun, entah 80 tahun, entah 100 tahun, kita orang yang paling malang. Tapi Bapak Ibu, kita tidak beriman kepada 70 tahun, 80 tahun. Tapi kita beriman kepada hidup yang kekal. Amin. Lalu hal yang kedua yang kita perlu belajar, yang ketiga belajar tentang kematian. Tidak ada yang seorang pun yang bisa menduga. Tidak ada seorang pun yang bisa memperhitungkan. Saya ingat satu pengalaman tahun 79. Tatkala seorang teman sekerja kami sudah mempersiapkan segala-galanya untuk bagaimana acara kalau dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu dokter katakan apa? Wah, ini tinggal waktu beberapa saat. Jadi kita sudah siap pesan semua, pesan ambulans, pesan bagaimana urus peti, bagaimana urus pemakamannya. Tiba-tiba segar kembali dan jadi meninggal. Tapi tatkala ia dalam keadaan segar, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba tidak ada lagi. Maka tidak ada yang bisa menduga. Maka Alkitab mengatakan apa? Datangnya seperti pencuri. Mengingatkan kita terus untuk apa? Berjaga-jaga. Siap kapan saja dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dan bagi saya secara pribadi terus akan nikmati itu. Ya. Saya ingat, saya secara pribadi sudah 3 kali yang saya ingat, saya hampir lewat. Ya. Tahun 81 saya di Manado di salah satu gereja Gemim di Tikala. Saya tinggal mau tumpangkan berkat, tidak jadi tumpangkan berkat. Terjatuh di mimbar. Akhirnya apa? Terpaksalah dirawat selama 3 bulan. Lalu tahun 93 di Jakarta, tanggal 31 Desember, tatkala menutup tahun saya mau pimpin perjamuan, tidak jadi pimpin perjamuan. Akhirnya dilarikan rumah sakit. Tapi saya puji Tuhan sampai hari ini masih hidup. Dan semua pengalaman itu dulu apa? Sebelum saya menikah, maka dulu saya katakan apa?
Nanti mungkin saya akan menjadi janda yang muda, cepat janda. Tapi puji Tuhan, sudah 40 tahun rumah tangga kami lewati, luar biasa anugerah Allah. Membuat siapa? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu, karena apa? Mazmur 31 ayat 16 firman Allah katakan apa? Masa hidupku dalam tangan Tuhan. Masa hidup kita, termasuk mama, orang tua kekasih kita, mami kekasih tempat ilmu dan rohani, masa hidupnya dalam tangan Tuhan. Mencapai 87. Saya kenal almarhum ini mulai tahun 81. Pertama kali saya bertemu dengan almarhumah itu tahun 81 di Jalan Bethesda. Yang pada waktu itu Kapoldanya Pak Silayan, ada persekutuan dari polisi, saya pimpin, itulah pertama kali ketemu. Dan sampai hari ini saya menikmati satu persekutuan yang indah, satu hubungan yang indah dengan keluarga. Lalu hal yang keempat yang perlu kita pikirkan tentang kematian, yang perlu kita tahu. Dan inilah sebagai salah satu persoalan dalam kematian. Mati dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Ini jadi persoalan. Saya ingat satu hari di gedung KONI di sini, waktu Stephen Tong sampaikan firman Allah, dia katakan apa? Jangan sempat banyak orang Manado yang mati di luar Tuhan. Saya pikir waktu itu, hamba Tuhan kok kasar sekali. Tapi betul, selama hampir 5 tahun saya tugas di Manado. Dulu saya bangga orang Batak, orang Manado, orang Ambon, karena saya pikir Pak, orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, makin saya terjun dalam pelayanan, makin saya masuk dalam pelayanan. Kekristenan tidak menjadi jaminan. Ya. Kita sepakat. Dulu pengertian saya seiman itu seagama. Tapi justru di sini saya menemukan bahwa seiman itu belum tentu, seagama itu belum tentu seiman. Contohnya, apakah kita mau seiman dengan orang yang kedukun? Apakah kita mau seiman dengan orang yang minum mabuk? Karena kata iman itu sendiri berarti apa? Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi katakan apa? Seiman berarti apa? Sama-sama hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang paling penting yang saya sampaikan malam ini. Ya. Dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-14 tadi. Saya ingin bacakan kembali dan inilah yang menjadi pokok renungan kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan apa? Telah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka sidang pergabungan yang saya kasihi, khususnya untuk keluarga di tempat ini, serasa semua kita sepakat dan semua kita setuju, almarhumah adalah orang yang meninggal dalam Yesus. Amin. Amin. Ia orang yang meninggal dalam Yesus. Dan inilah dasar penghiburan kita yang sesungguhnya. Maka Paulus kata, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengatakan tentang mereka meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang tidak punya pengharapan. Orang yang hidup dalam Tuhan, yang percaya akan Tuhan,
yang mengalami akan kuasa Tuhan. Kata percaya di sini berarti ada satu pengalaman bagaimana arti kematian Tuhan, arti kebangkitan Tuhan bagi kita. Saya dibaptis tahun 67. Di sini tahun 69. Tapi baru saya mengerti arti percaya, mengalami arti percaya 10 Agustus tahun 72. Maka sampai hari ini saya menikmati, bukan sekedar beragama, bukan sekedar beragama Kristen, tapi memiliki hati yang telah diubah oleh Tuhan, yang telah dijamah oleh Tuhan, yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, yang kita kenal dengan apa? Pertobatan, kelahiran baru. Sehingga lewat pertobatan dan kelahiran baru memberikan kita satu relasi, memberikan kita satu hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya dari kecil sudah diajarkan itu doa Bapa kami. Tapi pertama kali saya mengalami bagaimana perubahan hidup, bagaimana kematian Yesus mengubah hidupku. Sejak hari itu sampai hari ini saya menikmati. Setiap kali menyebut Allah itu Bapa, sesuatu yang luar biasa. Jadi ini kata percaya menyangkut bagaimana relasi kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan inilah yang memberikan kita satu kepastian dan jaminan meninggal dalam Yesus. Artinya apa? Mati dalam Tuhan jelas oleh karena apa? Ia hidup dalam Tuhan. Kita sepakat? Tidak mungkin orang mati dalam Tuhan kalau tidak hidup dalam Tuhan. Dan kita bersyukur untuk almarhumah ibu kekasih kita, mami kekasih. Jelas ia telah hidup dalam Tuhan. Jelas ia telah hidup dalam Tuhan. Maka dalam penulis Wahyu berkata demikian. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12, yang penting. Ada 3 hal yang penting dicatat Paulus di situ. Yang pertama apa? Ketekunan orang-orang kudus. Yang kedua, ketaatan orang-orang kudus. Dan yang ketiga, hidup beriman orang-orang kudus. Nah, serasa dari 3 hal ini untuk mami almarhum, jelas ia sudah alami. Orang yang tekun dalam Tuhan. Kalau saya ingat sekarang, saya renungkan sekarang beberapa orang dulu yang tiap hari Selasa kami persekutuan, baik di Karamwasan dan juga di depan Gunung Koni. Dulu kita tiap Selasa ada persekutuan dari kepolisian, ya. Ibu-ibu dari kepolisian. Mungkin sebagian besar ingat saya yang dulu aktif-aktif dulu sudah duluan ke surga. Ya. Mungkin sampai hari Misa mungkin busui itu ya. Ya. Dulu ada Ibu Mandagi apa semua banyak sekali dulu yang tiap Selasa saya bilang. Bapak Ibu, ketekunan, dan kita percaya bahwa almarhumah orang yang tekun dalam Tuhan. Ya. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun keadaan, hubungannya dengan Tuhan tidak pernah tergoyahkan, hubungannya dengan Tuhan tidak pernah terganggu. Kenapa? Hatinya telah melekat kepada Tuhan, hatinya telah menyatu kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi tantangan untuk kita semua. Orang percaya ditandai dengan satu komitmen bahwa hubungan dengan Tuhan itu harga mati. Jadi kalau di Indonesia, di negara kita, NKRI harga mati. Bagi orang beriman, hubungan dengan Tuhan itu harga mati. Amin. Maka Paulus katakan apa? Dalam Roma pasal yang ke-8, 35-39. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesimpulannya,
tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita. Dan harapan saya, harapan kita semua, untuk semua anak cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah, termasuk untuk kita semua jemaat Gemim Gereja Kristus, mari kita terus pertahankan hubungan kita dengan Tuhan. Itulah salah satu wujud tanda percaya kita kepada Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu, yang bisa menggoyahkan, yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu dikatakan tadi apa? Ketaatan. Ketaatan mengingatkan kita untuk senantiasa menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Kita lagi dalam masa-masa Minggu Sengsara. Salah satu doa Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, salah satu doa Yesus katakan apa? Kalau boleh Tuhan, kalau boleh Bapa, biarlah cawan berlalu daripada aku, tetapi bukan kehendakku. Itulah satu wujud ketaatan. Mengesampingkan kepentingan kita, mengesampingkan kebutuhan kita, mengesampingkan keinginan kita, mengesampingkan kepentingan kita, dan menempatkan kepentingan Tuhan di atas segala-galanya. Dan saya kenal almarhumah, ada orang yang sudah sampai seperti itu. Itulah orang percaya. Karena apa? Percaya itu mengingatkan kita bahwa bagi kita tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih bernilai, tidak ada yang lebih penting selain Tuhan Yesus. Dan inilah membuat kita itu sabar, berani mengambil risiko, mengatakan tidak kepada kehendak kita. Oleh kenapa? Ya kepada kehendak Tuhan. Dan saya juga terus belajar dan terus belajar sebagai hamba Tuhan. Banyak keinginan, banyak kerinduan, banyak kemauan. Tapi mari kita terus menempatkan kehendak Tuhan, kehendak kita. Itulah namanya ketaatan. Dan ini satu perjuangan tidak mudah Bapak Ibu. Butuh penyangkalan diri. Lalu yang ketiga dikatakan apa? Tekun dalam iman. Salah satu wujud daripada iman itu apa? Rasa berhutang kita kepada Tuhan. Rasa berhutang kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Tidak pernah punya cita-cita jadi hamba Tuhan. Karena dari kecil saya senang lihat itu tentara. Dulu di kampung saya ada seorang om, kita semua panggil om dia karena hitam. Dia komandan Koramil. Semua kita panggil dia om karena dia hitam. Jadi dulu pikiran saya om itu orang hitam. Jadi entah siapa nenek-nenek pun semua panggil om. Kadang-kadang dia datang ke rumah saya pegang-pegang lah itu pistolnya itu. Dalam pikiran apa? Nanti satu hari kelak saya akan seperti itu. Ya. Tapi saya ingat, itu sekadar pengalaman saya 10 Agustus tahun 72. Tatkala seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Detmar Sineman dari Batu menyampaikan firman Tuhan di gereja kami di Kota Medan, di gereja Batak Kauro Protestan. Selama 3 malam dia menyampaikan firman Allah itu dari 2 Korintus 8:9. Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kami yang miskin menjadi kaya. Dan tatkala hari kedua dia uraikan betapa melaratnya Yesus, betapa miskinnya Yesus, yang diangkat dari Yohanes 19:28. Kata aku haus. Itulah merubah hidup saya. Sehingga Desember tahun 72 itu saya menyerahkan diri saja hamba Tuhan, dibentuk oleh Tuhan selama kurang lebih 5,5 tahun. Dan malam ini kita bisa bertemu di sini oleh karena apa? Iman, rasa berhutang kepada Tuhan. Roma 1:14-15. Iman itu wujudnya adalah apa? Satu kerinduan. Jadi tidak hanya mengatakan tiap minggu aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tapi percaya itu ditandai dengan satu wujud apa? Satu kerinduan, apa yang aku buat bagi Tuhan.
Dan saya sejak kenal almarhumah ini, imannya. Iman. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ungkapannya, tapi tindakan nyata apa yang aku buat, apa yang aku lakukan. Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, inilah dasar malam ini kita berduka cita, tapi dalam pengharapan. Khususnya untuk semua anak-anak, mantu, cucu-cucu yang ditinggalkan oleh almarhumah. Kita semua pasti kehilangan. Ya. Saya pun merasa kehilangan. Selama hampir 50 tahun saya dalam pelayanan, seingat saya, baru bersama-sama dengan keluarga ini, saya hampir tiap tahun dulu ke Manado. Rasanya tidak ada tahun saya tidak ke Manado. Ya. Tapi baru pertama itu saya dengan keluarga ini selama 1 minggu. Tidak khotbah, tidak pelayanan, dari pagi sampai malam, terus berkumpul dengan keluarga ini. Kita satu bus ya, satu bus keliling, pagi sampai malam. Dan saya bilang sama istri saya, wah ini pengalaman tidak akan pernah kita lupakan. Karena biasa saya datang ke sini, habis khotbah pulang. Bahkan Bapak Ibu, hampir 5 tahun saya di Manado, belum pernah sekali gunakan. Justru setelah tinggalkan di sini, ada kesempatan untuk kami bersama-sama. Dan saya tahu, itu juga satu kerinduan almarhumah. Memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan, termasuk dalamnya saya menikmati berkat Tuhan. Perhatiannya, senyumnya, tegurannya, nasihatnya, pemberiannya. Oleh kenapa? Imannya kepada Tuhan. Maka berdasarkan ini, sebagaimana katakan dalam firman Tuhan tadi, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa mereka meninggal dalam Yesus. Garis bawahi, orang tua kekasih mami meninggal dalam Yesus. Amin. Meninggal dalam Yesus. Maka dikatakan apa? Maka kita percaya juga akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Maka berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan ayat 1 sampai 3 dikata apa? Jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatimu. Karena kita mengerti arti daripada kematian. Ya. Kalau berdasarkan Yohanes 14 ayat 2 dan 3, kematian berarti yang pertama, tempat almarhumah sudah tersedia di sorga. Amin. Tempatnya sudah tersedia, kita belum. Ya, kita belum. Jadi kita masih hidup karena tempat kita belum selesai. Coveringnya belum selesai. Ya. Nanti kalau sudah selesai apa? Mau tidak mau toh kita pasti juga ke sana. Ya. Jadi seorang teman kami mengatakan apa? Meninggal berarti pindah alamat. Jadi seorang teman kami namanya Pendeta Ponsius Takaliwang. Dia katakan demikian, mati itu bagi orang beriman berarti apa? Pindah alamat. Ya. Maka puji Tuhan, almarhumah Ibu Nerwan sudah pindah alamat. Amin. Alamatnya apa? Alamat yang kita sangat harapkan. Itulah di rumah Bapa. Dan dikatakan Yohanes 14 ayat yang ketiga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Maka kita percaya bahwa kematian orang-orang percaya adalah merupakan kerinduan Tuhan. Amin. Dan harapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu ini bukan tempat kita untuk seterusnya. Maka dikatakan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Mulai sekarang ini kata roh. Puji Tuhan. Dan kesimpulannya, dengan iman kita mendengarkan suara mami malam ini. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Itulah penghiburan kita. Bahwa almarhumah sudah berbahagia. Karena apa? Sudah sampai kepada tujuan iman yang sesungguhnya. Maka puji Tuhan, bagi kita malam ini, beriman kepada Tuhan bukanlah satu kemalangan, tapi satu keberuntungan. Karena apa? Iman itu membawa kita tahu alamat yang kita tuju. Jelas alamat yang kita tuju, itulah rumah Bapa yang kekal. Maka secara khusus bagi semua anak-anak dan mantu keluarga yang ditinggalkan, kita bersyukur malam ini. Kita tidak berduka cita dalam tidak pengharapan, tapi kita berduka dalam pengharapan. Dan biarlah kita yang masih memberikan kesempatan untuk hidup. Ya, saya tutup di sini 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Mari kita berjuang menjalani hidup ke depan ini. Jangan ikuti keinginan kita, jangan ikuti kehendak kita. Biarlah kita terus belajar menuruti, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Maka kita percaya satu hari kelak kesaksian 2 Timotius pasal 4, kesaksian almarhumah juga akan menjadi kesaksian kita. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kemuliaan. Itulah doa kita dan perjuangan kita untuk terus beriman kepada Tuhan. Supaya tatkala nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita mati dalam Tuhan. Karena apa? Kita hidup dalam Tuhan. Dan itulah penghiburan kita malam ini, khususnya untuk almarhumah yang kita percaya semasa hidupnya ia sudah menemukan dan ia sudah melakukan apa yang terpenting: tekun, taat, dan tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami di tengah-tengah rasa kehilangan kami, di tengah-tengah rasa duka cita kami menghadapi peristiwa, itulah namanya kematian, yang kami tahu dan kami mengaku Tuhan bukanlah sesuatu yang gampang, bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk iman yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, sehingga kami menghadapi kedukaan ini dengan iman, memahaminya dengan iman, mengertinya dengan iman. Dan tolonglah kami Tuhan, supaya pengertian kami tentang kematian membuat kami terus sungguh-sungguh boleh hidup beriman kepada Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, meteraikanlah firman-Mu ya Tuhan, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, khususnya juga untuk keluarga di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.